begitu ya. Maka Ramadan ini adalah hanya sebagai wasilah. Ramadan ini hanyalah menjadi sebuah, kalau kita mengadakan perjalanan yang panjang, Ramadan itu seperti rest area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Bicara. Jadi makin tahu. Nah, di sini saya Syahda Nur Saputra dan kita di sini nggak sendiri, teman-teman. Di sini ada rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anjani Yuniarti yang akan menemani kamu sampai nanti nunggu azan maghrib mungkin ya. Nah Kak Syadan, ini aku seneng banget nih karena kita ketemu lagi di bulan yang penuh positive vibes banget gitu. Betul banget. Karena orang-orang tuh kayak berlomba-lomba untuk menjadi dirinya lebih baik gitu di bulan ini. Nah, di episode kali ini juga kita punya tema yang sangat spesial nih ya Kak. Betul. Temanya itu adalah Ramadan sebagai momentum hijrah menuju pribadi yang lebih baik. Waduh, itu ini banget ya. Bener. Masya Allah, tabarakallah banget. Dan cocok banget ya di bulan Ramadan ya Pak. Betul. Oke, nah selanjutnya kita ada kedatangan tamu yang sangat spesial nih Kak Anjani, yaitu Bapak Haji Ahmad Musyafa LC FPDI. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bapak kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak, kita kan tadi udah ke-spill nih kalau kita bakal ngomongin tentang hijrah gitu. Betul. Kadang orang-orang dengar kata hijrah itu kayak berat banget gitu. Kayak kalau hijrah tuh berarti kamu harus langsung total berubah gitu dari penampilan, sifat dan sebagainya. Bahkan kadang orang-orang sampai lupa kalau perubahan kecil pun itu termasuk hijrah. Iya gak sih Pak? Betul, jadi segala sesuatu itu pasti dimulai dari hal yang sangat kecil sekali, yang sangat sederhana, yang sangat ringan gitu ya. Tapi perubahan kecil apa yang menurut Bapak tuh kayak bikin batin tuh tenang gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan hijrah, berkaitan dengan perubahan yang menjadi tahapan perubahan dalam kehidupan seseorang, tentu tidak lepas dari kondisi yang dialami saat itu seperti apa. Kemudian ada di dalam hati kita itu ada keinginan yang lebih baik. Kemudian ada kan suasana yang juga bisa mempengaruhi kita sehingga kita muncul keraguan-keraguan begitu ya. Yang jelas kalau hati kita, batin kita sesungguhnya fitrah, semua kita punya fitrah. Fitrah kita itu adalah ingin kepada rindu kepada hal yang baik. Hanya saja tadi ya ada tarikan-tarikan, ada kemudian gejolak di dalam hati, ada keraguan dan lain sebagainya. Maka kita belajar untuk menemukan momentum bagaimana kita memastikan di dalam diri kita ingin menjadi lebih baik. Nah, tentu saja segala sesuatu itu tidak bisa berubah serta-merta, tidak bisa berubah sedikit demi sedikit, dan itu dicontohkan juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika mengajak para sahabat, ketika mendakwahkan keindahan Islam kepada para sahabat, tentu dengan cara yang sedikit, dan kemudian seperti itulah sesungguhnya dalam hal yang kita alami sesungguhnya dalam kehidupan kita. Kita dulu kecil juga dibimbing oleh orang tua kita. Kita dulu tidak mengenal apa-apa, kemudian dikenalkan nama-nama, dikenalkan bahasa, dikenalkan etika, dikenalkan berbagai macam, dan itu semuanya adalah step by step, sedikit demi sedikit begitu. Berarti lebih kayak hijrah itu nggak langsung to the point ya Pak, kayak langsung ada by step-nya. Betul. Oke, next question nih Pak. Apakah hijrah itu sebuah tujuan akhir yang selesai setelah Idul Fitri, atau Ramadan itu hanya garis startnya aja, kayak hijrah tuh apa setelah Idul Fitri tuh nggak usah gitu? Apa cuma di Ramadannya aja? Iya, jadi sesungguhnya kita semua ini mengalami kehidupan yang
panjang, bahwa akhir dari kehidupan kita itulah sesungguhnya tujuan akhir ya, bahwa kita itu akan hidup di kondisi yang real, yaitu kehidupan akhirat begitu ya. Maka Ramadan ini adalah hanya sebagai wasilah. Ramadan ini hanyalah menjadi sebuah, kalau kita mengadakan perjalanan yang panjang, Ramadan itu seperti rest area. Kita berhenti sejenak. Ketika kita berhenti di rest area itu ya membuang air, kemudian mengisi BBM, kita mengkonsumsi hal-hal yang kita butuhkan untuk melanjutkan perjalanan panjang. Jadi kita ini sesungguhnya sedang melakukan perjalanan yang panjang dalam kehidupan kita, sehingga kita perlu bekal yang banyak, dan Allah berikan kesempatan kita untuk mencari bekal, dipertemukan dengan pemberhentian, dan pemberhentian yang paling besar ini adalah Ramadan. Maka di sini kita berkesempatan untuk mencari bekal yang banyak, sehingga disinilah kita punya nafas panjang, kita punya semangat yang panjang. Paling minimal 11 bulan yang akan datang itu cukup bekal kita. Kemudian nanti tahun depan lagi kita ketemu dengan Ramadan lagi, dicas lagi, sehingga kita sampai dengan akhir tujuan kehidupan kita ini betul-betul mendapatkan posisi yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya tabarakallah. Ini pembahasannya sangat daging gitu ya. Bener, Pak. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau bulan Ramadan itu sebagai rest area kita dalam perjalanan, itu sebagai contoh. Nah, gimana sih Pak cara kita tuh semangat untuk berubah dengan hijrah itu kayak nggak hanya di bulan Ramadan ini gitu, biar tetap seimbang gitu dari bulan-bulan selanjutnya. Iya, baik. Jadi ada hal yang cukup mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan kita, yaitu partner kita tentu ya, teman itu kan. Kalau di dalam pepatah itu disebutkan, kalau kamu ingin mengetahui agama seseorang, maka tanyalah kepada temannya. Artinya teman itu punya pengaruh yang besar gitu ya. An-nasu ala dini khalilihi, begitu. Orang itu agamanya ngikutin agama temannya begitu ya. Saking dekatnya, dan memang pengaruh teman itu luar biasa. Maka perlu kita, kadang-kadang kita berubah, kemudian kita kalau dalam bahasa itu jasa istiqomah begitu ya, itu memang perlu partner ya, memang perlu ada yang mengingatkan, kemudian perlu ada lingkungan yang kondusif begitu ya. Kalau kita Ramadan ini menemukan suasana yang istimewa, ketemu dengan teman-teman yang satu semangat yang sama untuk perubahan gitu ya, tetapi kemudian di luar Ramadan kita ternyata salah memilih aktivitas, salah memilih partner, sehingga kita ternyata kembali kepada yang tidak baik begitu. Maka penting, salah satu di antara faktor yang bisa mempengaruhi dalam menjaga semangat kita untuk terus dan berada di dalam kebaikan, tentu tadi ya, lingkungan dan juga teman kita yang membersamai kita dalam belajar, dalam aktivitas perkuliahan ya, teman semangat belajarnya, teman nongkrongnya yang positif begitu. Jadi kalau kita salah, otomatis kadang-kadang bisa menjadi tidak produktif waktu kita, kemudian terbuang sia-sia, kemudian kita banyak hal yang justru tidak kita target-targetnya kita tidak tercapai dan lain sebagainya begitu. Oke, berarti di bulan Ramadan ini kita juga bukan hanya memperbaiki diri gitu ya, kita juga harus mencari lingkungan di mana agar kita juga bisa mengupgrade diri tersebut. Betul, gitu ya. betul. Karena Ramadan ini mengajarkan kita juga untuk hidup bermasyarakat ya, hidup bersama dengan orang lain. Maka kita lihat syiar-syiar Ramadan itu kan ya ada yang menyebutkan dengan bulan kepedulian, di mana orang diberikan motivasi untuk berbagi. Misalkan siapa yang memberikan buka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kemudian syiar orang ramai di masjid, orang datang untuk tarawih yang kita tidak temukan di bulan-bulan yang lain. Artinya syiar-syiar Ramadan itu adalah sangat mendukung kita untuk
menciptakan lingkungan, menciptakan suasana ya, dan arti kebersamaan dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan teman kita secara bersama-sama gitu. Selain membentuk individu yang lebih baik dan juga secara bersama-sama dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Iya. Oke, next question Bapak. Menurut Bapak nih, lebih sulit mana memulai niat untuk jadi lebih baik atau menjaga konsistensi menjadi istiqomah setelah Ramadan ini lewat? Iya, tentu kalau kita niat di awal itu mudah ya. Ya, kemudian menjaga itu saya kira itu lebih sulit ya. Lebih sulit karena kalau niat di awal itu kan mungkin ada titik balik yang kita alami sehingga kita mau berubah begitu ya. Tapi dalam perjalanannya ternyata kita tidak bisa konsisten di dalam apa yang kita niatkan di awal. Seperti halnya kita mau memulai perkuliahan gitu ya, kita semangat di awal begitu ya, pasti perjalanan menemukan masalah, kemudian kita menemukan masalah, kemudian kita kondisi psikologis kita kadang-kadang terganggu, kemudian kondisi ekonomi terganggu dan lain sebagainya, yang itu kemudian punya pengaruh terhadap keberlanjutan semangat kita. Artinya sangat lebih mudah orang mentekad di awal itu, lebih mudah. Hanya saja tadi ketika kita menjaga konsistensi itu perlu partner, tadi perlu motivasi dari yang lain sehingga kita bisa terus terjaga motivasi kita untuk kebaikan begitu. Oke, mungkin next question lagi kali ya, sambil kita nunggu. Tadi kan kita udah ngomongin tentang hijrah nih, bagaimana kita istiqomah, bagaimana kita memilih teman gitu ya untuk tetap istiqomah setelah di bulan Ramadan ini. Mungkin dari Bapak sendiri ada pesan untuk teman-teman bicara yang di rumah gitu ya, kayak untuk teman-teman bicara yang merasa kalau dia tuh gak layak atau mungkin telat untuk hijrah gitu, itu bagaimana Pak? Ya, jadi pesan pesan juga untuk diri saya dan juga untuk teman-teman semuanya, bahwa diri kita itu adalah tidak ada yang sempurna begitu ya. Kita semuanya adalah sedang berproses pengen lebih baik begitu ya, dari berbagai sisi. Diri kita ini kan banyak, kalau dibelah diri kita ini ada unsur spiritualnya, kemudian ada unsur sosialnya, kemudian juga ada unsur individual fisik kita. Artinya semua sisi ini secara intelektual kita juga semuanya perlu dikembangkan gitu ya, perlu ditingkatkan gitu. Oleh karenanya jangan sampai kita ini dalam satu hari sama dengan hari yang lain, itu dikatakan rugi gitu ya. Jadi setiap hari kita ini harus lebih baik, setiap hari kita harus menambah. Secara usia kita bertambah, jangan sampai kapasitas kita tidak bertambah, kemudian spiritualitas kita tidak meningkat, intelektualitas kita juga stagnan begitu ya. Tentu ini nanti tidak berimbang. Bahwa misalkan kita berada di usia mahasiswa gitu ya, kita berada pada masa kita mencari bekal sebanyak-banyaknya. Pada gilirannya kita nanti sudah harus berkontribusi. Ketika kita berkontribusi tapi bekal kita belum ada, bekal kita belum cukup gitu ya, maka kita baru sadar, baru mencari-cari, tadi terlambat kita. Makanya ini saatnya bahwa setiap hari masa waktu yang kita miliki ini harus betul-betul kita maksimalkan sehingga kita ada perubahan yang signifikan di dalam diri kita tanpa terasa, karena kita sedikit begitu. Dan itulah yang kalau kita mengambil inspirasi dari surat Al-Asr ya, surat Al-Asr itu kan artinya wal asri, demi waktu ya, demi masa. Jadi Al-Imam siapa yang saya lupa namanya, Imam Hasan al-Basri menyebutkan al-waqtu huwal hayah. Waktu itu adalah kehidupan gitu ya. Oleh karenanya kita tidak lepas dari waktu itu. Maka waktu itu
dibahasakan dalam Al-Quran juga dengan kata-kata al-asru. Ada yang menyebutkan waktu asar, ada yang menyebutkan waktu secara khusus begitu ya. Nah, itu kan dari kata-kata huruf ain, kemudian huruf shad dan huruf ro. Asrun itu juga bisa bermakna kalau jus itu juga bahasa Arabnya asir, itu jus. Nah, jus itu kalau kita minum jus itu pasti kita yang kita minum itu adalah saripatinya, ampasnya dibuang, diperas, kemudian keluar saripatinya. Saripatinya itulah yang kita minum, ya. Nah, itulah gambaran waktu itu harus diperas. Waktu itu harus diperas. Ketika kita peras, maka yang keluar adalah saripati, keunggulan, kualitas kehidupan kita, banyak manfaat yang kita dapatkan, sehingga kita bisa menghilangkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ampas-ampasnya kita buang, kita ambillah yang bermanfaat. Itu ngambil dari surat. Makanya waktu orang banyak terlena karena tidak bisa memaksimalkan waktu yang dia miliki, begitu. Oke. Nah, tadi kan juga udah disampaikan ya pesan-pesan untuk teman-teman bicara semua. Mungkin teman-teman bicara juga ada yang bilang juga kalau hijrah itu, ada yang bilang kayak hijrah tuh cuman buat kelihatan soleh-soleha doang gitu. Iya. Kayak cuman pencitraan gitu, Pak. Nah, tapi bagaimana sih cara kita membedakan hijrah untuk soleh sama untuk kelihatan hijrah aja, sama hijrah yang benar-benar untuk ketenangan batin kita sendiri? Ya, bahwa kalau puasa ini itu tujuan akhirnya itu kan membentuk pribadi yang takwa ya. Yang disebut dengan takwa itu at-taqwa hahuna mahalluhal qalbu. Jadi takwa itu tempatnya ada di dalam hati, sehingga tidak selamanya harus berbentuk tampilan fisik gitu ya. Tampilan fisiknya itu adalah perilaku itu yang mencerminkan ketakwaan kita, perilaku kemudian keseharian ibadah kita, karena memang ibadah itu ada ibadah yang bisa disembunyikan, ada ibadah yang tidak disembunyikan karena memang harus menjadi syiar gitu ya. Contoh sholat berjamaah kan tidak mungkin kita datang ke masjid lewat bawah terowongan gitu ya, biar nggak diketahui orang lain gitu ya. Beda dengan puasa. Kalau puasa orang lain mungkin tidak tahu kita berpuasa, puasa sunnah maksudnya ya. Kemudian sholat malam mungkin orang tidak tahu kita sholat malam gitu ya. Tapi itu tercermin di dalam perilaku kehidupan kita, secara ketaatan kita, ibadah keseharian kita, kemudian yang dampaknya juga kepada motivasi belajar kita juga lebih meningkat. Itu adalah sesungguhnya hijrah yang sesungguhnya begitu ya, bahwa hijrah tidak hanya artinya bukan kita pahami sebagai sebuah tampilan physically ya, tetapi adalah bagaimana kita secara komprehensif kita menerapkan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim begitu ya. Memang ada hal-hal yang sebagai simbol-simbol gitu ya, ada yang merupakan yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim begitu, dan itu semuanya kita laksanakan tadi ya atas dasar memang hati kita betul-betul ada keinginan kuat untuk menjadi lebih baik, kemudian itu tercermin dalam perilaku keseharian kita, adab kita, perilaku kita, sopan santun kita, ini semuanya karena Islam itu ya tadi ada yang tidak terlihat kaitannya dengan akidah, masalah iman, ada yang kaitannya dengan masalah syariat, hukum syariat, kemudian ada juga kaitannya dengan akhlak begitu ya. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat gitu. Jadi sehingga jangan sampai terjebak pada hal-hal yang hanya terlihat tapi sesungguhnya hatinya tidak berubah gitu ya. Karena sesungguhnya tadi di antara tujuan kita berpuasa ini adalah la'allakum tattaqun, membentuk orang yang bertakwa, dan kata para ulama at-taqwa tempatnya ada di dalam hati. At-taqwa hahuna, yaitu merasa lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga keharmonisan antara kita dengan orang lain, hubungan kita dengan Allah baik, dan juga tercermin hubungan kita dengan orang lain pun juga baik, bukan menjadi pribadi yang
hanya kepada Allah, tapi kemudian hubungan dengan orang lainnya bermasalah, tidak. Islam hablum minallahnya oke, hablum minan nasnya juga oke, begitu. Masya Allah, tabarakallah banget nih episode kita kali ini ya. Betul. Kayak semuanya tuh bener-bener daging Iya, gitu benar. ya. Terus yang aku catat di pembahasan kali ini, buat kalian yang merasa emang telat gitu ya, atau ngerasa ketinggalan gitu untuk hijrah, jangan berpikiran kalian itu stop gitu. Maksudnya kayak jangan berpikiran kalian nge-stuck di situ aja, tapi di bulan Ramadan ini kalian bisa mengupgrade diri kalian menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Allah tuh nggak pernah ghosting hambanya yang mau berubah gitu ya. Betul. Betul. Jadi kalau misalkan kamu mau berubah ya mulai dari sekarang pun bisa Yes. gitu. Oke. Mungkin cukup untuk episode kita kali ini. Untuk teman-teman bicara, jangan lupa untuk di like, untuk di subscribe, dan dibunyiin lonceng ya biar nggak ketinggalan episode-episode kita selanjutnya. Mungkin sekian dari kita. Aku Ajariniarti, Aku Syahda Nur Saputra. pamit undur diri. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.